Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bilumihi fid dharaini amin. Qala wa thabatah, ini ya. Wa thabatah, dan terdapat. Wa thabatah, dan terdapat fi sahihaini, di dalam kitab Sahih dua, yaitu kitab Bukhari Muslim. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, ialah bahwasanya Rasul, annahu, ialah bahwasanya Rasul, qala, ialah berkata Rasul, ni'mar rajuluh, nikmah ialah sebaik-baiknya ar-rajuluh, siapa lelaki. Siapa lelaki terbaik itu? Abdullah. Adapun Abdullah, laukana, bila ada siapa rajul, yusolli, ialah solat siapa rajul, minal laili, dari malam. Jadi lelaki terbaik itu kalau dia solat malam. Salat di waktu malam itu ni'mar rajuluh, sebaik-baiknya seseorang itu apabila menyempatkan diri untuk salat malam. Jadi kalau pengen melihat orang baik, lihatlah bagaimana dia salat di waktu malam. Kalau waktu bangunnya nunggu subuh terus, berarti sebaliknya, dia masih belum bisa dikatakan orang baik versi hadis ini. Dibangunin tidur lagi, dibangunin tidur lagi sampai waktu subuh. Wa fil hadithi al-akhari, dan ialah di dalam hadis yang lain, fi sahih, di dalam kitab sahih, annahu, adapun bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah bersabda Rasul, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takun, janganlah anda
mislah fulanin ialah seperti seseorang kana yang ada siapa fulan, kana yang ada siapa fulan, yakumuh ialah ibadah siapa fulan, yakumuh ialah ibadah siapa fulan, ya. Al-lailah di waktu malam. Thumma tarakah kemudian meninggalkan siapa fulan hu pada lail. Thumma tarakah kemudian meninggalkan siapa fulan hu pada lail. Allah. Janganlah kita yang sudah istiqomah dulu sholat malam kemudian meninggalkannya. Artinya kita harus tetap mempertahankan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Istiqomah. Amalan-amalan terbaik itu tidak harus banyak. Ya. Amalan-amalan terbaik itu tidak harus banyak. Yang penting terus menerus. Ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qallah. Artinya amalan-amalan terbaik itu adalah amalan yang berkelanjutan. Semisal ada seseorang yang senantiasa sholat witir atau sholat malam. Dia melakukannya terus, tidak harus banyak. Enggak harus 8 rakaat, enggak. Meskipun 2 rakaat tapi berkelanjutan itu lebih baik. Ya. Istiqomah menghafal meskipun setiap hari hanya 1 atau setengah halaman, yang penting istiqomah, hasilnya lebih banyak daripada 1 hari 5 halaman tapi berbulan-bulan tidak menghafalkanlah lagi. Warawa, hadis ini menganjurkan atau mengarahkan kepada kita kalau kita harus mempertahankan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Meskipun banyak ujian yang terkadang mengganggu aktivitas kita. Tergantung kita bagaimana bisa mengatur waktu. Ya. Kalau siang tidak tidur, biasanya waktu dibangunin tahajud itu susah. Tapi kalau siangnya itu tidur walaupun sebentar, dibangunin tahajud itu mudah. Biasanya. Jadi kalau siang cari kesempatan tidur meskipun sesaat. Ya. Meskipun sesaat. Warawa dan meriwayatkan At-Tabrani, siapa Imam Tabrani, wa ghairuhu dan selainnya, an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, bersabda siapa Rasul, syaraful mu'mini qiyamul lail. Syaraful mu'minina, mukmin termulia, mukmin yang paling mulia, sama, atau kemuliaan seorang mukmin. Kapan kemuliaan seorang mukmin itu diketahui? Qiyamul lail ialah bila ibadah
di waktu malam. Berzikirlah sekiranya tidak ada yang mendengar kecuali Allah. Salatlah sekiranya tidak ada yang melihat kecuali Allah. Itu harus ada. Ya. Enggak usah ditampak-tampakkan. Salat malam, alhamdulillah sudah selesai salat malam. Enggak usah. Enggak perlu. Tidak usah memamerkan ibadah kita. Karena itu menghapus nilai pahala yang terdapat dalam sebuah ibadah. Ya, enggak usah. Habis ngaji, alhamdulillah lagi ngaji. Habis ini alhamdulillah, enggak usah. Semuanya enggak harus ditampakkan. Ya. Allahul kafi. Cukup Allah saja. Seakan-akan kalau ibadah enggak didengar orang, enggak terlihat orang, kok enggak cukup, berarti masih belum paham Allahul kafi. Allahul kafi, Rabbunal kafi, baca tiap malam. Tapi kok ketika beribadah pengen dilihat orang lain terus, berarti masih belum bisa mengaplikasikan Allahul kafi. Kemuliaan di mata orang lain itu tidak begitu berarti. Jangan kita membangun kemuliaan disebabkan status sosial atau yang lain. Bangunlah kemuliaan kita dari akhlak yang baik. Kenapa? Kalau kita membangun kemuliaan dari pangkat, semisal ketika kita turun dari pangkat kita, maka kita akan menjadi terhina. Ada batas waktunya. Ya. Saya mulia karena menjadi menteri. Maka ada saatnya kita akan menjadi orang yang hina, yaitu ketika lengser dari jabatan kita. Bangunlah sebuah kemuliaan bukan dari posisi sosial kita, bukan karena jabatan kita. Bangunlah kemuliaan kita karena kita sholat malam, karena kita berakhlak baik kepada sesama. Itu lebih abadi daripada kita harus mencari kemuliaan, harus jadi ini, harus jadi itu, harus jadi ketua ini, harus jadi ketua itu. Nanti kalau sudah selesai masa jabatannya, kita akan merasa bahwa kita adalah orang yang terhina dan tidak akan diubris, tidak akan dipandang oleh orang lain. Jadi syaraful mu'mini qiyamul lail. Kemuliaan orang mukmin itu terdapat dalam ibadahnya. Wal ahaditsu, adapun hadis-hadis, wal asaruh, dan asar-asar jejak para ulama, fi hada, di dalam hal ini, maksudnya di dalam hal ini itu beribadah di waktu malam. Katsiratun, ialah banyak. Wa qad ja'ah, dan sungguh terdapat, an abi, dari ayahku, Al-Ahwas, namanya Ahwas.
Al-Jassami. Qalah apa hadis? Qalah ila akhirih. Qalah berkata siapa? Abi Al-Ahwas. 85. Bukan Al-Jassami ya, Al-Jusami. Kasih harokat Al-Jusami. Ingkanah sesungguhnya, ini sesungguhnya, kanah ialah ada, ar-rajulu siapa seseorang, layatruku ialah mendatangi siapa rajul, ialah mendatangi siapa rajul, al-fustatoh pada tenda besar. Pada tenda besar. Pernah tahu tenda ya? Pernah mendaki? Di SD-nya dulu pernah ikut kemah? Pernah ya? Turuqon. Allah. Dengan kedatangan yakni ya'ti mendatangi siapa rajul, ya'ti mendatangi siapa rajul hu pada fustoh ya, fustotoh atau tenda, fayasma'u maka mendengar siapa rajul li ahlihi pada pemilik tenda, dawiyan pada suara dengungan, pada suara dengungan. Suara dengungan itu kayak dengungannya lebah. Kadawiyin nahlih seperti dengungan lebah tawon. Iya. Jadi ada seseorang pernah mendatangi suatu tenda, kemudian di dalamnya itu berbunyi gitu. Ya, seperti bunyinya lebah. Artinya apa? Di dalam tenda itu ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Dulu gitu. Biasanya kalau dulu orang membuat kemah atau tenda itu sebagai tempat untuk berteduh ketika istirahat, berperang dan lain sebagainya. Itu masih sempat membaca Al-Quran. Sama dengan ketika mengadakan peperangan dan masuk waktu sholat ya, itu masih sempat melaksanakan sholat. Jadi sambil perang sambil sholat. Ada temannya yang menjaga di depan dan di belakang. Di tengah ada sekelompok orang yang sholat. Namanya sholatul khauf. Sholat dalam keadaan takut. Itu meskipun sambil perang, itu sambil melaksanakan sholat. Semisal sekarang tidak ada peperangan kok gak melaksanakan sholat, berarti masih belum sempurna imannya. Karena keimanan itu
mengajak kita untuk melakukan ibadah, rajin ibadah. Jadi tanda-tanda orang beriman itu ibadahnya rajin. Kenapa? Karena dia pengen bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Dulu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya. Istrinya yang paling muda siapa? Aisyah ya. Aisyah. Aisyah ini salah satu istri yang karakternya sangat pencemburu. Nah, jadi kalau ada seorang istri itu kok cemburu terus, berarti dia ikut madhabnya Aisyah. Lah Aisyah itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda masih terlalu rajin untuk ibadah, bahkan sampai bengkak lututnya?" Itu saking rajinnya ya. Kalau kita jari kita bengkak karena sebab main gitar. Iya. Mungkin tangan kita sampai-sampai nggak bisa diam karena terlalu sering main. Ya. Kalau Rasulullah enggak, sampai bengkak lututnya karena terlalu sering sholat, sujud. Apa jawaban Rasulullah ketika ditanyakan oleh Aisyah? Afala akuna abadan syakura. Aisyah, saya ini rajin sholat bukan karena apa? Karena ingin bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau kita pengen berterima kasih kepada Allah, banyaklah beribadah. Bukan kita banyak beribadah itu pengen mendapatkan pahala yang banyak, nanti akan kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berpahala banyak, saya masukkan surga ya. Bukan hanya seperti itu, tapi itu ibadah itu adalah bentuk atau rasa terima kasih kita kepada Allah. Karena setiap hari sudah diberikan nikmat untuk bisa makan, minum, mandi, tidur dan lain sebagainya ya. Qala berkata siapa rajul fama maka ialah apa baluha ulai adapun keadaan mereka ya'manunah merasa iman, merasa aman. Merasa aman siapa mereka? Ahlu. Siapa mereka? Ma pada apa? Kanah yang ada apa ma? Ulaikah adapun mereka ya khafunah ialah merasa takut. Ya khafunah ialah merasa takut. Wa an Ibrahim an-Nakhai dari Ibrahim an-Nakhai karena ialah ada siapa Ibrahim yaquluna ialah berkata siapa Ibrahim Iqra'u minal laili walau hal basyatin. Iqra'u bacalah, hendaklah kalian membaca sama. Iqra'u bacalah minal laili di waktu malam. Iqra'u bacalah maksudnya bacalah Al-Quran. Minal laili di waktu malam ya. Walau hal basyatin
meskipun sebentar seperti memerah susu kambing. Artinya di malam hari itu kita hendaklah membaca Al-Quran walaupun sebentar. Wa an Yazid, dan dari Yazid, ada yang namanya Yazid di sini. Hah? Ar-Raqashi, namanya aneh-aneh. Ar-Raqashi. Qalah, berkata siapa Yazid, idza ana, bila adapun saya, idza ana, bila adapun saya, numtuh, ialah saya tidur, tsumastaiqaltuh, kemudian saya terbangun, idza ana, bila adapun saya, numtuh, ialah tidur siapa saya, tsumastaiqaltuh, kemudian terbangun siapa saya, tsumma numtuh, kemudian mencoba tidur lagi, kemudian saya mencoba tidur lagi, fala namat, maka tidak bisa tertidur, ainai, apa kedua mataku, kedua mataku. Ainai. Jadi ada sebuah cerita namanya Yazid Ar-Raqashi. Beliau itu ketika tidur di waktu malam, kemudian kok terbangun, mau tidur lagi nggak bisa. Kalau kita enggak, kita tidur di waktu malam, kok dibangunin, mau bangun kok nggak bisa-bisa. Kalau Syekh Yazid enggak, terbangun, mau tidur lagi nggak bisa. Kalau kita dibangunin, kok mau bangun nggak bisa-bisa, sama nggak bisa. Cuma bedanya kalau Syekh Yazid Ar-Raqashi ini kalau sudah terbangun mau tidur lagi nggak bisa-bisa. Kalau kita dibangunin, kok mau bangun nggak bisa-bisa. Ya, tapi ada kesamaan, sama nggak bisa. Yang pertama nggak bisa tidur lagi, yang kedua nggak bisa bangun. Kenapa? Karena nunggu adzan subuh. Ya, maka subuhnya terburu-buru, gak ada persiapan. Jadi persiapan sholat itu yang lebih utama 5 menit sebelum adzan itu sudah siap. Itu lebih utama. Tapi semisal pengen yang tidak lebih utama nggak apa-apa, wong cuma bonus, ya. Tapi eman kalau sudah mendapatkan bonusan nggak diambil ya. Qultu, saya berkata, Imam Nawawi berkata, kenapa sih kok sholat malam itu lebih utama daripada sholat di siang hari? Kok sholat sunnah itu lebih utama daripada sholat di siang hari? Kenapa? Wa innama rujjihat, dan alasan diunggulkan.
alasan diutamakan rujjihat, dan alasan diutamakan sholatul lail apa ibadah malam. Ibadah malam itu enggak harus sholat terus. Sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian baca Al-Quran, baca sholawat, baca tasbih. Sholatul lail apa sholat malam, wa qiraatuhu dan membaca Quran di waktu malam, wa qiraatuhu dan qiraah malam. Tapi kalau malam, khususnya ketika di rumah, baca Al-Quran jangan terlalu keras. Ya, ya, mengganggu orang lain. Kalau di pondok enggak apa-apa, karena di pondok itu untuk pembiasaan. Man awaluhu maksa, akhiruhu bisa. Orang-orang yang pertama kali dipaksa-paksakan, maka pada akhirnya bisa atau terbiasa. Tidak terbiasa sholat jamaah, gak apa-apa, terpaksa dulu. Pada akhirnya terbiasa. Memang belajar itu awal-awalnya harus terpaksa, ya. Kalau gak mau dipaksa, gak menemukan rasa terbiasa. Semua yang terbiasa itu awalnya terpaksa. Jadi terpaksa itu ada sisi kebaikannya. Jadi kalau belajar itu, kalau masa-masa belajar, gak usah bahas ikhlas dan tidaknya, gak usah. Lakukan semua walaupun terpaksa. Siapa tahu nanti ketika sudah terbiasa, ketika melakukan itu sudah terbiasa, disitulah kita akan melakukan ibadah tanpa terpaksa. Kalau awal-awal memang harus dipaksa. Susah Ustadz yang mau bangun, ya paksakan dulu. Yang penting sholat, meskipun wudhunya agak-agak belum sah karena terburu-buru, nggak apa-apa. Yang penting sholat dulu. Setelah itu sudah terbiasa, wudhunya dibiasakan bagus. Setelah itu terus dievaluasi. Dulu ada sahabat yang masuk Islam, kebiasaannya meminum khamr. Khamr itu minuman yang membuat kita lupa diri, akalnya enggak terkontrol. Apa sabda Rasulullah? Biarkan dulu dia meminum, yang penting sholat. Ya. Kemudian setelah rajin sholat, karena sholat ini mencegah hal yang keji dan mungkar, kemudian dia risih sendiri, enggak mau minum khamr. Itulah tahapan belajar. Jadi awalnya memang harus terpaksa. Likauniha, karena sesungguhnya solat malam, ajma'uh ialah lebih menyatukan lil qalbi pada hati. Hatinya lebih fokus. Kalau siang kan capek, apalagi dikejar-kejar waktu masuk sekolah, apalagi dikejar-kejar waktu mau makan. Pokoknya serba dikejar-kejar. Makanya kalau sholat itu tidak boleh berangkat dengan posisi terburu-buru, nggak boleh. Kenapa? Nanti ketika nyampe tempat sholat, maka dia akan ngos-ngosan, tergesa-gesa. Ya, pelan-pelan. Ya. Apabila kita menyediakan waktu banyak untuk praktek,
maka kita harus menyediakan banyak waktu untuk sholat. Apabila kita menyediakan waktu banyak untuk menghafal, maka kita harus menyediakan waktu lebih banyak untuk persiapan sholat. Itulah yang dipraktekkan para guru-guru kita. Ya. Mau berangkat LDKS, sebelum subuh sudah mandi, sudah siap, semuanya sudah rapi, tas-tasnya sudah rapi. Mau berangkat sholat, azan belum bangun, azan subuh belum bangun. Inilah hal-hal kerusakan yang harus kita perbaiki bersama. Lebih-lebih di pesantren ini kita harus tahu mana prioritas yang harus kita kedepankan. Mutu kelulusan kita ialah yang pertama apa? Sadar sholat. Sholatnya bagus. Ya. Ketika sholat tidak boleh terfikirkan tentang makanan, maka yang lebih baik itu sebenarnya makan dulu, bukan sholat dulu. Ayo Ustadz nanya sekarang ya, lebih baik mana makan kepikiran sholat atau sholat kepikiran makan? Ya makan dulu kepikiran sholat, nanti ketika sholat tidak memikirkan apa-apa. Daripada sholat dulu tapi pikirannya makan, minum. Makanya di sini sebelum sholat isya makan dulu. Iya. Itu yang dipraktekkan para ulama. Bahkan ada makalah, ada perkataan yang ini dinisbatkan kepada Rasulullah. Ya. Asa qoblal isya. Makan malamlah sebelum sholat isya. Jadi saya harapkan tilmid dan tilmidah ini makan dulu sebelum sholat isya. Bukan sholat isya dulu kemudian makan. Itu menyalahi aturan para ulama. Karena kenapa? Yang kita prioritaskan mutu lulusan kita adalah sholat. Ketika sholatnya baik, sempurna, maka yang lain akan ikut sempurna. Wa'ab adah, dan lebih menjauhkan diri, anisyagilati, dari kesibukan. Ya. Lebih tenang mana sholat di waktu malam dengan sholat zuhur di waktu malam, karena kalau sholat zuhur terburu-buru, sholatnya diberi batas waktu. Tapi kadang kita yang lambat datang sholat zuhur, azannya itu jam 12 kurang, yang mau datang jam 12.15. Itu yang membuat molor, ya. Jadi kita harus bergetar hati kita ketika ada panggilan sholat daripada hanya panggilan-panggilan yang lain. Kadang kita bergetar hati kita ketika ada bel, tapi tidak ada getaran hati ketika ada panggilan Allah. Itu kemana? Kebersihan hati kita mungkin masih kurang. Mungkin banyak kotoran hati yang masih menempel dalam hati kita, sehingga tidak ada getaran hati ketika ada panggilan sholat. Ketika ada panggilan bel, kok rasanya lebih takut daripada kita mendengar panggilan Allah. Allah. Harus pandai-pandai memprioritaskan
hal yang lebih prioritas. Ya. Wal mulhiyat, dan yang melalaikan. Dan yang melalaikan. Kalau malam itu lebih terhindar dari hal-hal yang melalaikan. Wa tasarrufih, dan berpaling fil hajat, dalam keperluan-keperluan. Wa aswanah, dan lebih terjaga minar riya, dari riya. Riya itu diambil dari akar kata ro'a, dari ingin dilihat. Jadi kebaikan kita tidak perlu dilihat oleh orang lain, karena sebelum kita melakukannya Allah sudah melihat. Ya. Wa ghairihi, dan selainnya. Dan selainnya, apa riya itu? Minal muhbitati, termasuk hal-hal yang menghapus pahala. Termasuk hal-hal yang menghapus pahala. Ibadah itu banyak, tapi nilai ibadah ada dua. Ada yang terhapus, ada yang tidak. Yang terhapus kalau ada rasa riya, ingin dilihat oleh orang lain. Ibadahnya ada, pahalanya kosong. Ma'ama, beserta apa? Ja'ah, yang datang. Asyar'uh, apa syarak? Bihi, dengan ma. Min ijadil khairat, dari melakukan kebaikan-kebaikan atau mengadakan kebaikan-kebaikan fil laili, di waktu malam. Sedikit lagi. Fa innal isra'ah, maka sesungguhnya Isra Mi'raj bi Rasulillah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ialah ada apa Isra, lailan, ialah di waktu malam. Wallahu a'lam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillah ala kulli hal. Untuk nanti ke depannya ketika ngaji bersama itu membawa tawajuhat. Di situ ada bacaan ba'da ta'lim, ba'da ta'allum, doa setelah belajar. Kita baca itu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.